Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang laporan saya kepada OJK tentang pinjol-pinjol yang sudah keterlaluan dalam menagih nasabah-nasabah pinjol yang ada di Indonesia. Gitu ya. Saya sudah menghubungi OJK via WhatsApp. Oke. Nah, sekarang ini saya sudah ada di WhatsApp-nya OJK dan mengetikkan hubungi petugas agar saya terhubung dengan petugas asli, real manusia, bukan bot gitu ya. Oke, lanjut. Lalu OJK membalas, "Terima kasih sudah menghubungi kami. Petugas kami segera menghubungi Anda. Mohon menunggu. Anda telah terhubung dengan layanan WhatsApp kontak OJK 157. Selamat siang, saya Faya. Dengan senang hati memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Saat ini kami terhubung dengan Bapak Ibu siapa? Mohon diinformasikan juga jenis kelamin serta kota domisili Bapak Ibu di mana?" Gitu. Saya jawab, "Renaldi, laki-laki, Jakarta Barat, Meruya." Oke, baik Bapak Renaldi, dapat diinformasikan untuk pengaduan atau pertanyaannya yang ingin disampaikan. Nah, saya ingin melaporkan aplikasi pinjaman online yang sudah keterlaluan dalam penagihan. Oke, baik Bapak Renaldi, dapat diinformasikan nama pinjaman online tersebut Bapak. Kredivo, Aku Laku, Indodana. Nah, OJK membalas, "Baik Bapak Renaldi, dapat diinformasikan sebelumnya memiliki fasilitas kredit pinjaman dana atau pinjaman barang pada aplikasi Kredivo dan Aku Laku Bapak." "Saya punya pinjaman dana Pak." Oke. "Baik Bapak Renaldi, apakah ada keterlambatan pembayaran fasilitas kredit tersebut?" No, ya pasti ada, jelas ya. Betul, ada Pak, ya ada keterlambatan. "Baik Bapak Renaldi, dapat diinformasikan penagihan yang dilakukan seperti apa?" Nah, ini ya. Yang pertama, ya, dari penagihan WhatsApp-nya yang ingin mempidanakan saya. Apakah betul saya akan dipidana? Yang kedua, telepon kantor. Apakah pinjol boleh telepon kantor untuk menagih? Yang ketiga, kunjungan yang terlalu sering dan memakai nada tinggi kalau menagih. Bagaimana solusi dari OJK? Nah, gitu ya. OJK langsung membalas dengan kalimat template yang mungkin sudah dibuat dari jauh-jauh hari gitu ya. OJK bilang, "Baik Bapak Renaldi, sehubungan dengan pertanyaan Bapak mengenai penagihan kepada pihak yang namanya terdaftar sebagai kontak darurat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan atau LJK di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, bla 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 bla, dan lain-lain titik. Ini ya. Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi fintech, peer-to-peer, lending, fintech, inovasi keuangan digital, dan fintech. Pokoknya fintech pinjol gitu ya. Oke, yang kedua, mohon agar Bapak teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator. Yang ketiga, debitur biasanya akan diminta untuk mencantumkan nama pihak ketiga beserta informasi kontak yang dapat dihubungi saat mengajukan fasilitas kredit atau pembiayaan. Seringkali, nama pihak ketiga ini dijadikan sebagai kontak darurat debitur. Oke, yang keempat, dalam prosedur penagihan, suatu perusahaan fintech P2P lending atau pinjol diwakili petugas penagih dapat menghubungi pihak yang menjadi kontak darurat apabila debitur sulit dihubungi. Ya. Nah, kita tidak disulit dihubungi pun sebenarnya pinjol-pinjol ini akan telepon kantor, ya akan telepon kondar kita, gitu ya. Kita mau ngebales ribuan kali, ratusan kali, kondar itu tetap akan dihubungi sebenarnya. Jadi ini tidak relevan sebenarnya nomor 4 ini, oke. Namun demikian, pihak yang menjadi kontak darurat tersebut bukan merupakan pihak yang menjamin pinjaman atau kredit milik debitur gitu ya. Ya semua orang tahu gitu ya, kondar itu bukanlah orang yang menjamin pinjaman milik nasabah yang galbay. Kondar hanyalah orang yang dimintai keterangan tentang nasabah yang galbay tersebut. Nah, yang nomor 5, apabila terdapat indikasi dugaan kelalaian pelaksanaan prosedur penagihan oleh petugas penagih suatu LJK atau pinjol yang telah memiliki izin di OJK, Bapak dapat mengadukannya melalui aplikasi portal perlindungan konsumen APPK yang dapat diakses melalui tautan HPPE. Inilah kontak 157ojk.go.id. Gitu ya. Pengaduan tersebut akan otomatis diterima oleh LJK yang dituju dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Nah, jadi jika Anda ngeklik
ini ya, lalu Anda lapor di sini, laporannya itu langsung ke pinjolnya, gitu ya. Nah, kalau pinjolnya itu mengabaikan gimana? Gitu ya. Ini lama sekali sih ya, mau lapor lama gitu kan. Oke, kita lanjut dulu nomor 6. Jika perilaku petugas penagihan tersebut telah melanggar asas ketertiban umum dan cenderung mengancam keselamatan, Bapak dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni kepolisian. Selain itu, Bapak juga dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI melalui email sekian gitu ya. Nah, ini lapor ke AFPI ini percuma gitu kan, karena AFPI itu ya isinya orang-orang pinjol gitu kan, bukan orang-orang OJK. Jadi kalau misalkan ada ricuh-ricuh, rusuh-rusuh gitu ya, sampai keselamatan Anda itu terancam, Anda laporkan saja ke polisian gitu ya. Oke, lanjut. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Sesuai dengan kewenangan bla 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 tadi ya. Terus bunganya 0,1%, ini bunga lagi 0,3% ya. Dan nomor 4 pun info-info yang tidak terlalu penting gitu. Nah, kalau menurut saya ini ya tidak menyelesaikan masalah saya sama sekali. Yang pertama, apakah betul saya akan dipidana? Ya, jika saya itu galbay dipinjol gitu kan ya, tidak terjawab sama sekali di sini ya. Mana gitu kan? Sesuai dengan kewenangan lembaga, mohon agar Bapak teliti, debitur biasanya akan diminta gitu kan ya, bla 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 gitu kan. Tidak ada jawabannya. Yang ngasih jawabannya itu mungkin YouTuber, TikToker gitu kan ya. Tenang saja gitu kan. Pasal 19 ayat 2, hutang pinjol tidak akan bisa dipidana ya. Yang kedua, telepon kantor. Oke, apakah pinjol boleh telepon kantor untuk menagih gitu kan ya? Tidak ada jawabannya juga yang pasti gitu kan. Harusnya sih di ini saja gitu kan, dibalas gitu kan. Balas nih ya. Balas, tidak Pak, utang pinjol tidak bisa dipidana. Yang kedua, ini balas lagi, apakah pinjol boleh telepon kantor untuk menagih? Yang ketiga, kunjungan yang terlalu sering dan memakai nada tinggi. Kalau menagih, bagaimana solusi dari OJK? Nah, solusinya adalah laporkan saat itu juga atau telepon OJK saat itu juga agar kita berikan arahan untuk tidak memakai nada yang tinggi atau marah-marah di rumah nasabah tersebut. Gitu ya. Itu kan enak ya. Kalau misalkan OJK ini membalasnya itu secara human touch gitu ya. Bener nggak saya bilangnya gitu ya? Secara manusiawi ya gitu, sentuhan manusianya itu ada gitu. Ini kan robot gini ya, nggak mungkin kan OJK itu saya tanya seperti ini pada jam 14.49 dibalas 14.51 sampai banyak banget gitu ya kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh OJK karena kita tahu di pinjol itu sudah ada korban yang mengakhiri hidupnya, sudah ada korban yang mengakhiri hidup temannya, mengakhiri hidup orang lain, ngerampok ATM, ngerampok, ngejarah toko sampai melukai pemilik toko tersebut gitu ya. Kalau menurut saya OJK itu harusnya ada divisi ini nih ya. Divisi konseling debitur lah, jangan nasabah ya. Kita bahasanya agak tinggi sedikit. Divisi konseling debitur Fintech P2P Lending. Harus ada nomornya, hubungi WhatsApp sekian gitu ya. Kalau menurut saya, pinjol itu harus ada divisi konseling debitur Fintech P2P Lending gitu, yang memang benar-benar orang-orangnya itu sudah pernah minjol dan sudah pernah gagal bayar gitu ya. Bukan saya mau direkrut oleh OJK, saya tidak mau sama sekali direkrut oleh OJK gitu ya. Harusnya dari OJK-nya gitu ya, diberikan template. Jika sudah tidak mampu membayar, silakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika ada nanti ancaman-ancaman, Anda harus seperti ini gitu ya. Nah, OJK juga harus menambahkan divisi satu lagi, divisi penanganan resiko penagihan lapangan misalkan gitu ya. Waduh, bahasanya jelek banget sih kan gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ini kan contoh saja gitu kan ya. Jadi harus ada divisi penanganan resiko penagihan lapangan gitu. Contoh misalkan ya, ini DC lapangannya nih ngamuk-ngamuk gitu ya, seperti video DC Kredivo yang ngamuk-ngamuk di rumah nasabah itu gitu ya. Nah, divisi penanganan resiko penagihan lapangan dari OJK ini ya harus segera turun ke lapangan. OJK itu sudah tersebar kantornya gitu. Jadi setiap kantor itu harus memiliki divisi penanganan resiko penagihan lapangan. Kalau ada penagihan dari DC lapangan yang tidak baik, maka dari OJK-nya itu harus turun gitu ya, agar tidak terjadi ribut-ribut dan image yang kurang baik. Harusnya bisnis itu menghindari image yang kurang baik sebenarnya gitu kan ya. Tapi daripada pusing-pusing begini ya kan, kita mending hapus saja gitu kan. Kita tidak usah terlalu memikirkan
jawaban OJK gitu, kita gagal bayar saja mendingan, ya. Masih mending kita selamatkan diri kita sendiri saja. Karena kita tahu gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipidana gitu ya, bagi yang sudah nonton Raja Galbay dan YouTuber-YouTuber Galbay lainnya. Tapi kalau yang baru minjol, masih newbie gitu kan, itu nggak tahu ya, ditakut-takutin oleh DC pinjol seperti itu ya, Anda akan dipenjara dan lain-lain gitu. Itu sudah setengah mati ketakutannya gitu ya. Lalu saya menyoroti di nomor 2 ini ya, mohon agar Bapak teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan. Karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator. Semoga saja maksud dari OJK ini menuliskan poin nomor 2 ini, tidak ada DC pinjol OJK yang melakukan hal-hal seperti ini. DC pinjol OJK itu patuh dan tunduk pada aturan-aturan OJK. Ya, sehingga muncullah statement nasabah wajib teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Kalau pinjol ilegal mungkin, tapi kalau pinjol yang legal OJK itu sudah tidak lagi. Mungkin dulunya iya, tapi sekarang sudah tidak lagi gitu karena sudah ada SE OJK ini ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda, bagi Anda yang sudah galbay, Anda tidak perlu pusing-pusing mikirin apakah saya akan dipidana, apakah pinjol boleh telepon kantor, apakah ketika DC lapangan kunjungan itu boleh semena-mena gitu kan ya. Anda tidak perlu pusing-pusing mikirin itu ya. Karena Anda sudah belajar dari channel ini dan channel-channel lain. Ya, selamat ya bagi Anda. Anda itu sudah selamat. Yang belum selamat itu orang yang belum galbay, masih ngerawat pinjolnya, masih bayar pinjolnya. Kalau yang sudah galbay, saya rasa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sudah akan menerima resiko dari gagal bayar tersebut. Ya, yang penting tidak dipenjara dan tidak merugikan Anda sama sekali secara material dan lain-lain. Gitu ya, paling hanya masuk slik OJK saja. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.